Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa dalam pembekalan Advent Arah Dasar Pastoral Keuskupan Tanjung Karang tahun keempat tahun ini, tahun Ekaristi, dengan tema Kealahan Kristus Memeluk Kemanusiaan Kita. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berangkat dari spiritualitas keuskupan Tanjung Karang yang berbunyi, sahabat Kristus yang dihidupi oleh Roh Kudus dan menghidupi Ekaristi tidak membeda-bedakan orang. Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono mengajak kita untuk menyadari bahwa kita mempunyai sahabat, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa. Namun dia juga rela menjadi manusia, sama seperti kita. Bahkan dalam kemanusiaan dan kealahannya ini, dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi keselamatan kita. Dia menjadi sahabat bagi semua orang. Dengan ikut perayaan Ekaristi, sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, kita sedang mempersembahkan anak domba ilahi, yaitu Kristus sendiri. Dan juga sekaligus kita mempersembahkan diri kita bersama dengan Dia kepada Allah Bapa. Maka melalui Ekaristi mari kita menimba kekuatan dari Sang Guru, pemilik kehidupan sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ada 6 aspek yang bisa kita lihat pada pagi hari ini dari Ekaristi. Yang pertama, Ekaristi syukur atas pemberian diri Tuhan. Kata Ekaristi itu sendiri sudah berarti bersyukur atau mengucap syukur. Apa yang menjadi alasan kita harus bersyukur? Yang menjadi alasan kita adalah kita bersyukur bahwa kita mempunyai sahabat yang luar biasa agung, yang telah tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, rela mengorbankan dirinya sebagai silih atas keberdosaan kita manusia. Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, supaya kita, manusia ini, terbebas dari dosa. Yesus telah memberikan dirinya yang paling terutama dalam malam perjamuan terakhir, dengan ungkapan, inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah. Maka sungguh kita pantas bersyukur, karena Allah telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, Ekaristi Perjanjian Baru, penyempurna persembahan Perjanjian Lama. Ekaristi itu diberikan oleh Kristus sendiri kepada kita sebagai perjanjian yang baru antara Allah dan manusia, antara Allah dengan kita. Perjanjian-perjanjian ini bukan hanya terjadi sekarang tak kala zaman Kristus, tetapi sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Ada beberapa peristiwa yang bisa menunjukkan bahwa Ekaristi itu, pratanda Ekaristi itu telah dimulai dalam Perjanjian Lama. Kita tampilkan 3 peristiwa. Yang pertama, persembahan roti dan anggur oleh Imam Agung Melkisedek kepada Abraham. Imam Agung Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur kepada Abraham sebagai umat yang dipilih oleh Allah. Peristiwa yang kedua yang bisa kita lihat sebagai pratanda Ekaristi di Perjanjian Lama, roti mana di padang gurun. Bagaimana bangsa Israel dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji. Mereka kehabisan makanan dan kelaparan. Maka Allah setiap harinya memberikan roti mana di padang gurun, sehingga mereka boleh melalui masa-masa sulit itu. Roti mana itu memberi mereka hidup, memberikan mereka kekuatan untuk menuju kepada tanah terjanji. Dan peristiwa yang ketiga, kurban Paskah Yahudi. Bagaimana bangsa Israel mengadakan perjanjian bahwa Allah akan menyelamatkan mereka dengan kurban anak domba tambun yang disembelih di Mesir.
Dan dengan itu mereka diselamatkan keluar dari tanah Mesir menuju tanah berjanji. Kurban ini selalu diulangi setiap tahunnya. Nah, di dalam Ekaristi, kurban tersebut disempurnakan oleh kurban Yesus sendiri. Bukan lagi anak domba yang disembelih, tetapi Kristus sendiri, anak domba ilahi, sekali untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, Ekaristi, Kristus hadir sepenuh jiwa raganya. Dalam perayaan Ekaristi, ketika roti dan anggur dikonsakrir oleh imam, diberkati oleh imam, dikuduskan oleh imam, maka keduanya yaitu si roti dan anggur telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang maha mulia. Peristiwa itu disebut transubstansial, perubahan yang walaupun wujudnya tetap sama, tetapi hakikatnya telah berubah. Bukan lagi roti dan anggur, tetapi telah menjadi tubuh dan darah Kristus. Walaupun roti dan anggur itu terpisah, yang mengungkapkan bahwa terpisahnya tubuh dan darah Kristus di Kalvari, namun hal itu akan disatukan kembali oleh imam di dalam perayaan Ekaristi. Tak kala imam mengambil roti itu, kemudian mengambil cuilan kecilnya dan memasukkan atau mencampurkannya ke dalam darah Kristus, sehingga keduanya itu menjadi satu tubuh dan darah Kristus. Sehingga tak kala kita menerima, entah itu hosti, entah itu darah, entah itu roti, entah itu anggur, salah satunya, kita sebenarnya telah menerima kedua-duanya, yaitu tubuh dan darah Kristus sendiri. Maka dengan demikian Kristus telah mempersembahkan seutuhnya jiwa dan raganya penuh kepada kita. Peristiwa ini sebagai kenangan yang bermakna menghadirkan kembali peristiwa perjamuan malam terakhir. Kemudian yang keempat, Ekaristi Tuhan kita sangat rendah hati. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Walaupun kesetaraannya dengan Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Ia mengungkapkan betapa rendah hatinya Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mau menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya, wafat di kayu salib sebagai pribadi yang luar biasa hina. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Semua itu hanya untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Peristiwa pengorbanan yang menyelamatkan kita ini dihadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Maka peristiwa Ekaristi, tak kala kita merayakan perjamuan, di sana tampak kealahan Kristus yang memeluk kemanusiaan kita. Allah yang Maha Kudus memeluk kita manusia yang berdosa, supaya kita diselamatkan dan mengambil bagian dalam kealahan Kristus. Kemudian peristiwa yang kelima, Ekaristi tubuh dan kepala tidak terpisahkan. Dalam iman kita akan Kristus, sebenarnya kita dimasukkan dalam tubuh mistik Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Kita adalah anggota tubuh Kristus, maka tak kala kita merayakan Ekaristi, perayaan itu bukan lagi hanya milik Kristus sendiri, tetapi perayaan tubuh Kristus, di mana kita tidak hanya menerima tubuh dan darah Kristus, tetapi kita juga saling memberi dan menerima satu dengan yang lain sebagai saudara di dalam satu tubuh. Pemahaman ini sungguh luar biasa mendalam karena dengan perayaan Ekaristi, seluruh tubuh itu sedang merayakan Ekaristi. Apa yang menjadi sumber kesatuan kita? Yang menjadi sumber kesatuan kita adalah semangat kasih, menjadi saudara satu dengan yang lain. Allah telah menyatukan kita dengan kasih-Nya. Kita disatukan dengan Allah dalam kasih-Nya. Maka kita pun bersatu dengan yang lain dalam kasih-Nya. Kita adalah saudara yang saling mengasihi, maka tak kala kita merayakan Ekaristi,
kita juga saling memberi dan menerima kasih satu dengan yang lain. Kemudian yang keenam, Ekaristi perutusan membangun persaudaraan sejati. Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus berarti Kristus mancing, Kristus masuk, mancing itu bahasa Jawa ya, merasuk ke dalam jiwa dan raga kita, menjadi satu kesatuan. Kita bersatu dengan Kristus. Kesatuan kita dengan Kristus juga menjadi kesatuan kita dengan Roh Kudus. Karena Kristus, Roh Kudus dan Allah Bapa adalah Roh Kudus juga selalu menyemangati hidup kita. Karena Kristus juga mengutus Roh Kudus untuk menerangi kita. Dalam satu kesatuan kita dengan yang lain, itu sudah tampak kesetaraan kita sebagai saudara. Seperti halnya Kristus tidak membeda-bedakan orang, maka diharapkan kita pun tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Maka di akhir perayaan Ekaristi, kita semua diutus untuk menjadi pewarta kasih Allah kepada setiap umat manusia untuk membangun persaudaraan sejati. Kita telah menimba kesatuan itu dengan Kristus sendiri, Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Maka kita pun diutus untuk berani mengasihi sesama dan rela berkorban satu dengan yang lain. Maka benang merah dari gagasan dasar Ardas tahun keempat ini, hidup yang ekaristis. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan agar hidup kita selalu disertai atau disemangati dengan ekaristi. 1. Mari kita menjadi pribadi yang rendah hati. Seperti Kristus yang rela merendahkan diri menjadi rendah hati. Maka kita juga harus sebagai orang beriman diharapkan memiliki sikap rendah hati. Merendahkan diri, tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa lebih dari yang lain. Tetapi tetap merendahkan diri untuk menjadi rendah hati. Yang kedua, mari kita mengasihi dengan total. Kristus telah mengajarkan kita bagaimana mengasihi dengan totalitas yang luar biasa. Pemberian dirinya di kayu salib, mati di kayu salib, adalah pemberian diri yang sangat total. Maka diharapkan kita pun berani mencintai satu dengan yang lain juga dengan total. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita diajak untuk membangun persaudaraan sejati tanpa membeda-bedakan orang. Kristus tidak pernah membeda-bedakan orang, entah itu dalam bangsa Yahudi, entah itu bangsa Yunani. Dalam Kristus tidak ada lagi orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang berpangkat atau orang rendahan. Di hadapan Allah kita semua adalah sama, anak-anaknya. Maka kita pun diundang untuk membangun semangat menjadi saudara bagi yang lain. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Rahmat Allah berlimpah bagi kita yang berkumpul dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang yang mempersembahkan korban dari barang yang diperoleh dengan tidak adil hanya mencemoohkan. Memang persembahan kaum fasik tidak diperkenankan. Yang Maha Tinggi tidak berkenan pada persembahan orang fasik, dan dosa tidak diampuninya karena korban berlimpah-limpah. Sama seperti orang yang menyembelih anak di depan mata ayahnya, demikianlah orang yang mempersembahkan korban dari milik orang miskin. Roti orang yang kekurangan adalah kehidupan bagi kaum miskin. Barang siapa merampasnya, menghisap darah. Merampas nafkah sesamanya sama saja dengan membunuhnya. Dan barang siapa menahan upah buruhnya, menumpahkan darah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, pembekalan Advent kita. Sangat indah jika Bapak Ibu berkenan untuk membaca surat Gembala Ardas tahun ini yang untuk semakin lebih memahami. Sekali lagi, terima kasih dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.